Yang berbahagia, setelah kita bersama-sama mengikuti, mendengarkan puja bakti malam, kini tiba saatnya untuk sejenak mendengarkan uraian dhamma singkat, Anusasana, dan setelah itu kita melangkah pada sesi latihan meditasi. Seperti yang kita ketahui bahwa apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita pada intinya adalah pengembangan sila, samadhi, dan panya, baik tingkat dasawiyah maupun tingkat yang lebih tinggi. Inti ajaran dari Guru Agung kita ini terdapat dalam uraian Owada Patimokkha, yaitu arahan mengenai hal-hal yang utama untuk menuju pada pembebasan dari derita. Itulah makna dari Owada Patimokkha. Owada berarti ujangan atau arahan, pati berarti pokok atau hal-hal yang utama, dan mokkha berarti pembebasan dari derita. Jadi Owada Patimokkha ini adalah arahan atau ujangan mengenai hal-hal yang utama untuk memperoleh pembebasan dari derita. Jadi kita ketahui pengembangan sila samadhi panya tingkat dasawiyah maupun tingkat yang lebih tinggi yang menjadi inti ajaran dari Guru Agung kita. Kesempatan ini saya coba menyampaikan seputar pengembangan dari sila. Jadi seperti yang kita ketahui, pengembangan dari sila ini pada prinsipnya memiliki 5 poin nilai-nilai luhur. Dan kita pasti tentunya mudah untuk mengingat. Karena Pancasila Buddhis adalah hal yang sudah umum kita ketahui sebagai umat Buddha. Dan 5 poin nilai luhur ini adalah sisi aktif dari Pancasila Buddhis yang dikenal sebagai Cawita Sila, di mana kita berupaya untuk memunculkan dan mengembangkannya pada diri kita sendiri dan juga kepada orang lainnya. Kita mengembangkan pikiran cinta kasih kepada diri kita sendiri dan kepada orang lainnya, lalu mengembangkan kemurahan hati, melakukan, memberikan hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, lalu berpuas hati dengan apa yang sudah kita miliki dan juga memiliki pengendalian diri. Lalu memiliki ucapan yang baik dan benar, baik secara internal kepada diri sendiri maupun kepada orang lainnya. Dan poin yang kelima, memiliki kesadaran diri dan pemahaman yang benar. Jadi pengembangan sila adalah mengembangkan 5 poin nilai-nilai luhur ini. Atau dikatakan hidup dalam kebaikan. Kita berupaya untuk senantiasa memunculkannya, mengembangkannya, agar nilai-nilai luhur ini menyatu dan mewarnai batin kita. Untuk pengembangan sila ini, kita bisa mengingat pemaknaan dari sila yang pertama,
Sila adalah suatu upaya untuk menutup keburukan dan mengembangkan kebaikan melalui pintu perbuatan maupun ucapan. Ini pemaknaan dari sila yang harus kita ingat. Berupaya untuk menutup keburukan dan mengembangkan kebaikan melalui pintu ucapan maupun perbuatan. Lalu setelah kita mengingat pemaknaannya, kita bisa mempertimbangkan kerugian dan manfaat yang akan terjadi apabila kita melanggarnya, ataupun ketika kita mengembangkannya. Manfaat yang kita peroleh begitu besar, dan kerugian yang kita dapati dari pelanggaran sila ini juga cukup besar. Karena kita mengetahui manfaatnya dan tidak mau mengarah pada kerugian, sehingga bisa mendorong diri kita sudah sejauh mana kita mengembangkan sila ini. Jadi 3 hal inilah yang perlu kita ingat di dalam pengembangan sila. Pemaknaan dari sila, lalu mempertimbangkan kerugian dan manfaatnya, dan juga memotivasi diri kita sudah sejauh mana kita mengembangkannya, memperoleh manfaat-manfaat dari sila yang kita lakukan. Seperti yang tercatat di dalam Anguttara Nikaya nomor 58, Sang Buddha memberikan dorongan semangat untuk kita semua, para siswa-siswanya, untuk mengembangkan kebaikan ini. Beliau mengatakan, kembangkan kebaikan. Kebaikan bisa dilakukan. Jika kebaikan tidak bisa dilakukan, maka aku tidak akan mendorong kalian untuk melakukannya. Karena bisa dilakukan, maka kembangkan kebaikan. Jika mengembangkan kebaikan membuat kalian rugi dan menderita, maka aku tidak akan mendorong kalian untuk melakukannya. Tapi kebaikan menyebabkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Maka aku katakan, kembangkan kebaikan. Ini pernyataan Sang Buddha yang mendorong kita untuk senantiasa mengembangkan kebaikan. Dan juga beliau menguraikan manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dari pengembangan kebaikan ini. Tercatat dalam Anguttara Nikaya bab Metawaga atau pengembangan cinta kasih. Beliau mengatakan seseorang yang senantiasa mengembangkan pikiran cinta kasih dan kebaikan di dalam dirinya, 11 manfaat berkah dapat ia harapkan. Seseorang yang senantiasa mengembangkan pikiran cinta kasih dan kebaikan, ia akan tidur dengan nyenyak. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ia tidak akan bermimpi buruk. Yang ketiga, ia akan terbangun dengan nyaman. Manfaat yang keempat, ia akan memiliki kulit wajah yang cerah. Manfaat yang kelima, pikirannya akan mudah terkonsentrasi. Manfaat yang keenam, ia akan dicintai oleh manusia. Yang ketujuh, ia akan dicintai oleh makhluk yang bukan manusia. Yang kedelapan, ia akan dilindungi oleh para dewa. Dan yang kesembilan, sehingga ia dapat terhindar dari berbagai bahaya.
Dan 10, ia akan meninggal dalam kondisi yang tenang dan dalam kedamaian. Dan yang ke-11, ia akan terakhir kembali di alam yang lebih menyenangkan. Inilah 11 berkah atau manfaat yang dapat ia peroleh dari pengembangan pikiran cinta kasih dan kebaikan. 11 manfaat ini sangat penting untuk kita mengingatnya karena memberikan motivasi buat diri kita di dalam mengembangkan kebaikan. Untuk memudahkan kita mengingatnya, kita bisa merangkum 11 manfaat ini menjadi 5 manfaat. Yaitu apabila kita mengembangkan pikiran cinta kasih dan senantiasa hidup dalam kebaikan, yang pertama, kita akan tidur dengan nyenyak dan tidak bermimpi buruk, serta terbangun dengan nyaman. Ini hal pertama yang tentunya kita harapkan terjadi pada diri kita. Lalu yang kedua, kita akan memiliki kulit wajah yang cerah dan pikiran yang mudah terkonsentrasi. Ini manfaat yang bisa kita dapatkan dari senantiasa mengembangkan kebaikan. Lalu yang ketiga, kita akan dicintai oleh manusia dan makhluk yang bukan manusia. Yang keempat, kita akan dilindungi oleh para dewa sehingga dapat terhindar dari berbagai bahaya. Dan yang kelima, ketika kita meninggal, kita akan meninggal dengan tenang dan dalam kedamaian dan dapat terlahir di alam yang lebih menyenangkan. Inilah manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dari pengembangan sila. Penting untuk kita mengingat manfaat-manfaat besar ini sehingga memberikan kekuatan, kesemangatan, dan potensi diri kita untuk mengembangkannya. Dan kita mengembangkannya dengan mengingat 5 poin dari Pancasila Buddhis tersebut. Dari mencintai diri sendiri, lalu memberikan hal-hal yang baik, yang bermanfaat kepada diri sendiri, dan lalu berpuas hati, serta mampu mengendalikan diri. Yang keempat, memiliki ucapan yang baik dan benar. Dan yang kelima, memiliki kesadaran diri dan kewaspadaan. Inilah yang kita perlu munculkan dan kembangkan bagi diri kita. Jadi inilah sedikit uraian tentang pengembangan sila, atau juga berarti melakukan pengembangan meta bawana. Hal yang mendasar yang akan memberikan manfaat pada pengembangan samadhi. Karena ini menjadi landasan dari kita melakukan latihan samadhi. Ketika sila kita baik, sila kita memberikan manfaat dan dukungan untuk kita melatih samadhi kita. Dan selanjutnya, mari kita mempersiapkan diri untuk memulai latihan sesi meditasi. Kita bisa mengambil posisi duduk
yang sesuai ketika kita latihan meditasi, menempatkan kaki kanan di atas kaki kiri, tangan kanan di atas tangan kiri, dengan bagian punggung agak tegak, agar mendukung kita berlatih meditasi. Kita duduk dengan nyaman dan dalam ketenangan. Dalam sesi meditasi ini, saya coba memberikan apa yang biasanya saya lakukan, menyadari keluar masuk napas dengan diiringi kata-kata. Jadi biasa kita menggunakan kata Buddho untuk mengiringi keluar masuk napas. Sekarang ini kita coba menggunakan pemaknaan dari kata Buddho itu agar lebih mudah kita mengendalikan napas ini. Apakah Buddha itu? Buddha adalah ia yang telah mencapai kesadaran sempurna dan juga memperoleh kedamaian tertinggi. Jadi seiring keluar masuk napas, kita mengatakan sadar, dan seiring keluar masuk napas, katakan damai. Sadar, damai. Sadar, damai. Ini untuk mengawali latihan meditasi kita, dan kita juga perlu mengingat 7 tahap yang dirangkum oleh Ajahn Brahm di dalam bukunya Superpower Mindfulness. Penting juga untuk kita mengingatnya, di mana tahapan tersebut adalah kesadaran saat ini, kesadaran hening saat ini, kesadaran hening saat ini pada napas, perhatian sinambung penuh pada napas, perhatian sinambung penuh pada napas yang indah, mengalami nimitta, dan memasuki jhana. Ini 7 tahap yang dirangkum tentang meditasi. Tapi rasanya kita hanya perlu mengingat 3 tahap pertama. Kesadaran saat ini, kesadaran hening saat ini, dan kesadaran hening saat ini pada napas. Kita mengingat 3 tahap pertama ini dengan mengawali keluar masuk napas dengan iringan kata sadar, damai. Sadar, damai. Mari kita melanjutkan sesi latihan ini sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama, kita akan segera mengakhiri sesi latihan meditasi ini. Marilah kita merangkapkan kedua tangan beranjali, kita bertekad dan berpengharapan baik. Semoga aku berbahagia, semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Buka halaman 58. Imina punya kamena upacaya kunutarang acariyo bakaraca mata pita cayataka Suryo candi maraca gunawandana rapica Brahma mala ca inda ca lokapala ca dewata Ya momita manusa ca macanda verika pica Sambe sanda sukhi hondom bunyani bhakatani me Sukhan jadi vitang dendung kebang bang benda womatang Imina punya kamena imina udisena ca Kipahang sulaphe cewan dan hubadana cedanang Ye sandane hina dhamma yawani banato mamang Nasandosa badayewa yata jato bhave bhave Ujo citang sati panya saleko viriyam hina Malala bandunoga sangga dunja virye sume Puntadi bawalo nato dhammo nato varutamo Nato paceka buddho ca sangho nato taro mamang Te sodamanubhavena malokasang lambhantuma. Marilah kebaktian malam kita tutup dengan membacakan nama Karakata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivademi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Sawakkato Bhagavanta Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sanghang Namami. Selamat malam, selamat tahun baru, Namo Buddhaya.
Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Para umat yang terhormat, siaran langsung Centing Malam pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2020 dan tahun 2564 Buddhis era sudah berakhir. Terima kasih telah mengikuti Centing Malam pada hari ini. Bagi yang ingin mengikuti acara live kami di hari selanjutnya, kami akan melakukan live besok malam di jam yang sama dan di aplikasi yang sama. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat tahun baru. Soti Hotu. Namo Buddhaya.